Así que dale pom, 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 pom. Ponle carne a mi sazón, son, 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 son. Chócate eso con mi bom, 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 bom. Perdemos el control pa' ganar los dos. Así que dale pom, 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 pom. Ponle fuego a mi sazón, son, 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 son. Para peneliti ungkap pandemi virus corona di Indonesia akan berakhir bulan Juni ini. Penemuan senyawa anti corona dari buah-buahan oleh peneliti IPB dan UI. Para peneliti kembali melakukan kajian modelan untuk melihat potensi penyebaran pandemi COVID-19 di Indonesia. Hasil prediksi optimis berakhir pada Minggu bulan Mei. Model yang digunakan dalam kajian prediksi ini model probabilistik dan disadari atas data dan probabilistik data driven model. Peneliti pun yang terlihat dalam keadaan kajian ini ialah guru besar bidang statistika Universitas Gadjah Mada, Prof. Renat Harbertus Joko Kristadi, masih alumni Lembaga Pertambangan Nasional RI di Fidelis SSIMM. Pada itu model PDDM yang digunakan peneliti pada model teori antrean dengan mengasumsikan proses pasien datang ke rumah sakit sebagai penderita COVID-19 mengikuti proses antrian. Setelah dilakukan pencocokan model terhadap data total penderita COVID-19 positif, maka peneliti mampu menjelaskan banyak fenomena penting berdasarkan model yang digunakan. Model PDDM merupakan penyempurnaan dari model statistika dasar yang dikembangkan oleh Harbertus Joko Kristadi. Di samping oleh Dedi, model PDDM telah dicoba yang dibandingkan dengan berbagai model statistika pembelajaran mesin atau machine learning dan runtun waktu mengerti seperti kurva Gompertz, model-model eksponensial, ARIMA, dan lain-lain. Namun menurut dia model PDDM lebih baik untuk menggambarkan total data penderita COVID-19 daripada prediksi berdasarkan model matematika dinamik. Ditambah oleh Fidelis, hasil analisis bombastis dan estimasi kurang akurat sebelum dikhawatirkan menambah keresahan masyarakat dan rawan dimanfaatkan secara kurang bijak oleh pihak yang punya kepentingan. Model dinamik matematika yang digunakan oleh beberapa pihak sangat tinggi, direkomendasi untuk digunakan dengan kehati-hatian untuk Indonesia
ujar Fidelis. Mengapa harus PDDM? Setidaknya ada 2 alasan utama kenapa para peneliti memilih model PDDM dalam memprediksi potensi akhir pandemi COVID-19 di Indonesia. Yang berkemampuan seperti machine learning. Menurut Dedi, meski PDDM sederhana tapi mampu memberikan akurasi prediksi satu harian ke depan sangat baik. Bahkan disebutkan sebanding dengan kemampuan prediksi model machine learning yang kompleks seperti model jaringan saraf tiruan maupun model lebih canggih lainnya. 2 punya keunggulan lebih. Ada sejumlah keunggulan pada model PDDM ini, kata Dedi, yang tidak memiliki model-model lain yang diuji dikembangkan sebelumnya. Berdasarkan model PDDM, rata-rata error kesalahan prediksi selama 2 minggu berakhir hanya sebesar 1,5%. Setelah diuji ke depan 4 hari terakhir sejak 26 Maret dihasilkan selalu di bawah persen, yakni maksimum sebesar 0,9% dan minimum 0,18%. Keunggulan lainnya model PDDM adalah kemampuannya untuk memprediksi waktu terparah dan waktu berakhir pandemi COVID-19, kata Dedi melalui keterangan tertulis kepada kompas.com Selasa tanggal 7 bulan 4 2020. Dengan model PDDM, Dedi menyebutkan diperkirakan maksimum total penderita COVID-19 per hari adalah sekitar minggu kedua 2020 sekitar 11 April 2020 dengan penambahan kurang lebih 185 per hari dan perkirakan akan terus menurun setelahnya. Berdasarkan data-data yang diperkirakan pandemi akan berakhir lebih kurang 100 hari setelah 2 Maret 2020 di sekitar tanggal 29 Mei. Maksimum total COVID-19 positif setelah sekitar 6.174 kasus. Sejak pertengahan Mei, penambahan total penderita sudah relatif kecil, ujar dia. Catatan hasil prediksi bisa berhasil akurasi prediksi kasus konfirmasi COVID-19. Melalui model ini presentasi error seringkali didapati di bawah angka 1%. Tetapi para peneliti tetap menyarankan agar mudik lebaran tidak dilakukan dan kegiatan selama berkumpul di bulan Ramadan ditiadakan. Pemerintah melalui partial lockdown dan social distancing yang ketat terus harus dilakukan sampai pandemi benar-benar berakhir pada awal Juni 2020. Hal itu disebabkan akurasi prediksi sebelum dihadiri atas data penderita sampai tanggal 26. Selain itu, diasumsikan telah adanya intervensi ketat dari pemerintah sejak Minggu 3 bulan Maret dan telah berhasil. Sementara itu, efek pemudik kota besar yang berdampak COVID-19 awal
aturan sosial fisial baru diperlakukan diasumsi oleh para peneliti tidak signifikan. Model ini juga masih membatasi bahwa efek-efek eksternal lainnya seperti suhu udara, populasi, pendapatan penduduk, dan lain-lain diasumsikan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah penderita atau terjadi. Oleh para peneliti, model PDDM ini akan terus diperbarui setiap hari hingga prediksi dari model PDDM akan betul-betul mencerminkan perubahan dari data yang ada. Masih menurut Dedi, kajian yang mereka sampai didasari oleh skenario optimis, namun dapat pula yang digunakan menguji sebagai skenario akibat intervensi dan kalian nonton belum video-video gue? Nonton dong. Mana sih kamu nonton nih? Kalau nggak mau nonton video gue, ntar gue tutup YouTube-nya. Bosen, soalnya nggak ada yang nonton. Nonton ya. Oke. Nonton nggak? Ya, semoga kalian nonton deh. Oke. Gue hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Jangan lupa subscribe, komen, dan like-nya ya. Oke. Bye.